ما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Setelah beliau menjelaskan pada bab sebelumnya bahwa setiap makhluk ini sudah memiliki ajal. Apa keterkaitan penjelasan terhadap akidah? Jadi bahwa ini adalah membantah dari kalangan siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwa ketika seorang mati dibunuh, berarti apa? Takdirnya Allah terputus di situ. Jadi akidah yang dinukilkan di sini adalah akidah yang diselisihi oleh siapa? Ahlul bidah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini bab berikutnya beliau menjelaskan tentang apa? Waswatus syayatin. Adanya was-was dari syaitan. Kenapa kok beliau di sini menjelaskan akidah Ahlus Sunnah berkaitan dengan setan ataupun jin dan was-wasnya? Karena orang-orang yang masuk dalam aqlaniyun, itu orang-orang yang mendewakan akalnya, ahli filsafat, ya, sebagian mereka mengingkari wujudnya jin. Jadi mereka siapa? Orang-orang filsafat, orang aqlaniyun, mereka mengingkari adanya jin. Sebagian mereka mengatakan, iya, jin ada, cuman apa? Jin tidak bisa masuk ke dalam manusia, tidak bisa merasuki manusia gitu. Jadi di sini Syekh sedang menjelaskan kepada kita bahwa termasuk akidah Ahlus Sunnah itu meyakini jin itu ada. Dan yang kedua, jin itu bisa apa? Bisa merasuk pada seorang. Bisa apa? Bisa mengganggu seorang. Ya, bahkan bisa yang diganggu adalah apa? Adalah akidah mereka. Iya, makanya beliau mengatakan wa yatayaqqanuna annallaha subhanahu wa ta'ala khalaqasy syayatin. Dan mereka Ahlul Sunnah, Ashabul Hadis, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan setan. Ya, telah menciptakan setan. Jadi ini termasuk akidah Ahlus Sunnah. Allah menciptakan setan. Allah ciptakan apa? Jin dan juga setan. Siapa setan itu? Adalah dzurriyyatu iblis. Ini adalah apa? Keturunannya iblis. Fahuwa abul jin, yaitu bapaknya jin. Apa bedanya jin dengan setan? Jadi kalau jin itu makhluk, ya, itu makhluk. Sedangkan setan adalah apa? Adalah sifat. Gitu ya. Makanya dalam Al-Quran yang namanya setan ada dua. Minal jinnati wan. Setan baik dari kalangan jin maupun manusia. Gitu ya. Jadi ulangi, setan itu sifat. Sedangkan jin itu makhluk. Seperti halnya manusia. Gitu ya. Adapun jin yang durhaka namanya setan. Demikian juga manusia yang durhaka juga setan. Gitu ya. Makanya kalau orang Arab gitu ya,
Para ulama ketika menyebutkan setan dari apa? Syaitona yashtunu. Jadi semua yang menyimpang dari kebenaran. Itu setan. Termasuk manusia yang jahat, manusia menyimpang, itu setan mereka. Itu ya. Setan yang apa? Dasi ireng cara wong Jawa gitu ya. Kepalanya hitam gitu. Masya Allah. Iya. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'salil zalimina badala. Soal Kahfi ayat 50. Apakah kalian akan menjadikan setan dan keturunannya sebagai aulia, sebagai wali, penolongnya dari selain aku? Padahal apa? Mereka adalah musuh bagi kalian. Maka sangat jeleklah apa? Pengganti bagi orang-orang yang zalim. Gitu ya. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa setan itu adalah musuhnya manusia. Dan musuhnya apa? Seluruh anak keturunan Adam. Kenapa? Setan sudah bersumpah di hadapan Allah. Dulu ya, ketika disuruh untuk sujud kepada Adam. Kan iblis ya, itu kembangnya kan iblis. Jadi ketika Allah perintahkan kepada iblis ya suruh sujud pada Adam, tidak mau. Dan kemudian Allah usir iblis dari mana? Dari surga kan itu. Maka iblis bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, sungguh saya bersumpah dengan keperkasaanmu ya Allah. Aku akan sesatkan seluruh anak Adam. Ya, kecuali siapa? Dari jalanmu yang lurus, kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka agar kita bisa selamat dari godaan setan, bagaimana? Ikhlas. Masya Allah ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak sekalian, Allah juga menerangkan ya dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli hurura. Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi aduwan, yaitu musuh. Siapa musuhnya? Syayatinal insi wal jin. Setannya manusia dan setannya jin. Setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum li ba'din atau ila ba'din, maaf. Yang mereka saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya. Jadi paham ya di situ? Jadi setan itu ada dua, ada kalangan setan dari kalangan jin ya, yang mereka suka bisiki di hati orang. Ya, sampai Rasul menyebutkan ya syaitanu ala hadikum. Setan akan datang kepada kalian dan mengatakan setan, man khalaqas samawati wal ard. Coba siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita jawab Allah. Coba siapa yang menciptakan tumbuhan? Kita jawab Allah. Terus pertanyaan banyak sekali. Sampai kemudian ada pertanyaan, sekarang siapa yang menciptakan Allah? Tuh, ini bisikan apa? Setan dari hati. Nah, maka Rasul mengatakan jika sudah sampai di situ, fantahi, berhenti. Kemudian apa? Kemudian fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dan katakan, qul amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Ini setan luar biasa ya. Ini dari kalangan jinnya, bisik-bisiki dalam telinga dan hati kita. Adapun setan dari kalangan manusia ya jelas sebagai corong-corong di dalam menyesatkan umat manusia. Ya, merendah melemahkan akidah umat, sengaja melintirkan ayat biar orang jauh dari Allah. Nah, itu semua. Itu adalah setan dari kalangan manusia. Ini yang kedua ya. Yang ketiga Bapak sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari setan, kan gitu. Allah menyebutkan dalam surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nasi, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi aku berlindung kepada Rabbnya manusia, malikin nas, rajanya manusia, sesembahannya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Dari jeleknya waswasnya al-khannas. Siapa? Setan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas
yang membisikkan pada hati manusia. Berarti di sini dalilnya ini. Jadi setan itu bisa membisikkan. Ya, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin dan manusia. Kita berlindung kepada Allah. Ya, kita berlindung kepada Allah. Ini Ahlus Sunnah, mereka yakin jin itu ada dan jin bisa menggoda manusia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, beliau menukilkan ucapan dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu ucapan putranya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Abdullah. Kata beliau, qultu li abi, yang mereka menyangka jin tidak bisa masuk ke badan manusia. Faqala, maka Imam Ahmad mengatakan, ya bunayya yakdzibun, wahai putraku, mereka berdusta. Huwa dza yatakallamu ala lisanihi, dialah yang berbicara dengan lisannya. Perhatikan apa kata Imam Ahmad, mereka berdusta. Padahal apa? Jin bisa ya masuk ke badan seseorang, kan gitu. Makanya apa? Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah suatu ketika ya, beliau sedang iktikaf malam-malam kan, kemudian istri beliau yang bernama Sofiyah itu jenguk Rasulullah, kemudian ngobrol sesaat. Setelah selesai ngobrol pulang, Rasul ngantar Sofiyah ya. Nah, Rasul berduaan itu dengan istrinya di jalan. Tiba-tiba di depan Rasul ada 2 orang sahabat sengaja mempercepat jalannya. Maka Rasul mengatakan, ala rislikuma innaha Safiyah bintu Huyai. Jangan cepat-cepat jalannya. Sesungguhnya ini adalah siapa? Safiyah bintu Huyai, istri saya. Maka kedua orang tadi mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya, Allah wahai Rasulullah, masa saya berprasangka buruk gitu loh. Maka Rasul mengatakan, perhatikan, Rasul apa? Menutup celah. Jangan sampai kemudian setan itu apa? Bisa membisikkan kepada 2 sahabat tadi. Maka Rasul mengatakan, inna syaitana yajri minal insi majradda. Fa khasyitu ayyadhifa fi qulubikum syai'an aw qala syarra. Ya, sesungguhnya setan dia itu bisa berjalan dan merasuk pada tubuh manusia melalui aliran darah. Maka aku khawatir setan ini akan apa? Memasukkan di dalam hati kalian berdua sesuatu atau kejelekan. Berupa apa? Suudzon kepada Nabi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan ya, Rasul mengatakan subhanallah nih. Apa faedahnya? Ini hadis luar biasa, Pak. Satu, yaitu penjelasan bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Bahkan apa? Melalui aliran darah. Sedangkan aliran darah itu bisa masuk ke dalam organ dalaman itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Rasul lakukan adalah apa? Menutup jalan. Ya, jangan sampai kemudian terjadi apa? Prasangka-prasangka yang tidak diinginkan. Maka boleh ya. Bahkan itu disyariatkan ketika ada suatu hal yang ini bisa membuka celah seseorang suudzon kepada kita jelaskan. Jadi jangan suudzon ya, misalkan ya. Ini seperti hal seperti ini. Jangan sampai kemudian, jangan-jangan itu Rasul jalan sama istri orang, misalkan. Jelasin. Karena itu kan malam gitu ya, malam nggak kelihatan siapa yang jalan gitu. Ini istri saya, Safiyah bintu Huyai gitu. Maka hal ini dituntut ya, kalau suatu perkara yang ini bisa menimbulkan banyak ucapan yang miring tentang sesuatu, maka bagus kemudian ini dijelaskan untuk menghindari apa yang tadi dikhawatirkan ya, bisa menimpa seseorang berupa suudzon dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian Syekhul Islam juga mengatakan dalam ucapan yang lain, beliau mengatakan wujudul jinni tsabitun bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ittifaqi salafil ummah wa a'immatiha. Wujudnya jin itu telah tetap berdasarkan Al-Quran, sunnahnya Rasul, dan dengan kesepakatan para salaful ummah dan imam-imam mereka.
Wa kadzalika dukhulul jinni fi badal insan sabitun bittifaqi a'immati ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, demikian juga masuknya jin ke dalam badannya manusia itu pun telah tetap dengan kesepakatan para imamnya ahlu sunnah wal jamaah. Gitu ya. Jadi ini keyakinan ahlu sunnah. Jin itu ada dan jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian Syekhul Islam beliau berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Ya, dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, maka di hari kiamat tidaklah mereka berdiri bangkit pada hari kiamat kecuali apa? Seperti berdirinya orang yang apa? Yatakhabbatuhu syaitan, orang yang dirasuki oleh setan berupa kesurupan. Pernah lihat orang kesurupan? Ya, boro-boro jalan, sempoyongan jalannya kan gitu. Itu kata Allah, ini bagi orang-orang yang apa? Ketika di dunia memakan riba. Nanti di hari kiamat, Allah bangkitkan mereka apa? Sempoyongan. Seperti orang yang mas itu kerasukan setan, kerasukan jin. Lah ini berarti menunjukkan apa? Allah menetapkan, ya, menetapkan bahwa jin itu bisa masuk dalam diri seorang. Walaupun bukan maknanya kita takut kepada jin, tidak sama sekali. Karena apa? Seorang muslim itu dibekali ya dengan zikir. Ya, makanya kita jangan pernah meninggalkan zikir pagi dan sore ini. Ya, pagi sore, kemudian pokoknya mulai sama zikir lah ya, senantiasa zikir gitu. Nah ini Bapak sekalian. Jadi itu. Kemudian kata penulis kitab beliau mengatakan yuwaswisuna lil adamiyyin wa yaqsiduna istizlalahum wa yatarrasuna lahum. Kemudian setan atau jin mereka membisikkan kepada manusia. Wa yaqsidun, yang mereka maksudkan adalah istizlalahum, untuk menggelincirkan mereka dan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi tujuan jin seperti itu. Makanya jin ataupun setan mereka itu punya apa? Tujuan yang paling tingginya. Dia dapat menjadikan manusia bisa menyembah kepada setan. Gitu. Maka bisikannya terus. Jika ternyata yang dibisiki, yang digoda ada ahlu tauhid, orang yang punya ilmu, maka mereka cari jalan lain. Apa yang kedua? Bid'ah. Bid'ah. Menjadikan orang kafir berat. Ahlu tauhid, punya ilmu. Jalan kedua, bid'ah. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Ternyata bid'ah pun tidak bisa. Kenapa? Dia ahlu sunnah. Orang berpegang dengan sunnah Rasul. Jauh dari bid'ah. Tahu bahaya bid'ah. Nah, yang ketiga baru apa? Dosa besar. Ya, dosa besar. Kalau dosa besar pun tidak. Kenapa? Dia orang yang menjaga agamanya. Apa? Dosa kecil. Dosa kecil nggak bisa, yang makruh. Yang makruh nggak bisa, perkara yang mubah, tapi berlebihan. Gitu. Ini tahapan setan ketika menyesatkan manusia. Syirik tidak bisa adiknya bid'ah. Bid'ah ini kata ulama, al-bid'ah baritul kufur. Bid'ah adalah kotak posnya menuju kepada kekufuran. Perhatikan. Nggak bisa, turun. Turun ini, dosa besar. Dosa kecil, hal yang makruh, kemudian yang mubah, tapi banyak. Nah, sehingga apa? Dia tidak melakukan dosa, cuman apa? Dia terluputkan dari berbagai macam kebaikan. Hati-hati ya, kita bicara mubah, boleh. Tapi kalau ini banyak, berbahaya. Ini termasuk apa? Tipu daya setan untuk menggelincirkan manusia. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Surat Al-An'am 121. Artinya inna syayatin, sesungguhnya setan, la yuhun, mereka membisikkan, ila awliyaihim, kepada apa? Wali-wali setan. Agar apa? Liyujadilukum, agar mereka membantah engkau, membantah Rasul. Gak mau beriman pada Rasul. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Jika kalian mentaati mereka, setan ditaati, maka kalian termasuk orang-orang yang syirik. Karena gitu,
memang tujuan utamanya setan menyesatkan manusia dari apa? Agar mereka syirik kepada Allah. Gitu ya. Maka ini terus gitu. Nanti kalau dari atas nggak bisa, dari bawah. Nah, ternyata bisa dimasuki dengan hal yang mubah, tapi banyak. Sehingga dia tidak baca Al-Quran, dia tidak menjaga sholat sunnahnya, belajarnya berkurang gitu ya. Nah, lama-lama bagaimana? Dia masuk dalam perkara yang makruh. Makruh sering terbiasa, akhirnya masuk dosa kecil. Dosa kecil banyak, akhirnya naik kepada apa? Dosa besar. Lama-lama apa? Banyak dosa lah. Ngurusi amat gitu, bid'ah pun dia lakukan. Bid'ah sudah banyak, naik lagi pada kesyirikan. Gitu. Jadi bisa naik, bisa turun setan itu. Subhanallah ya. Maka kenali setan tatkala apa? Mereka menggoda manusia. Ini ya. Nah, nas'alullah salama wal afiyah. Gitu Bapak sekalian. Kemudian kata beliau, wa annallaha yusallituhum ala man yasha wa yaqsimuhum min kaidihim wa makrihim man yasha. Sesungguhnya Allah akan menjadikan setan ini menguasai siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah menjaga ya dari tipu daya dan makarnya setan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini, jadi setan itu bisa menguasai manusia. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana Allah akan menjaga seseorang dari makar setan bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra 64-65. Wastafzis man istata' minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikum fil amwal wal awladi wa'idhum wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun wa kafa bi rabbika wakila. Artinya Allah mengatakan kepada setan, wastafsis, maka silahkan, tariklah, hasunglah, ya, sesatkanlah gitu siapa yang kalian mampu dari manusia. Coba silahkan, kata Allah kepada setan, silahkan kamu sesatkan manusia bisautika, dengan suaramu itu, wa ajrib alaihim, dan kerahkan ya untuk menggoda mereka dengan apa? Pasukan yang berkuda, pasukan berjalan kaki, wa syarikhum fil amwal, dan berserikatlah di dalam harta. Ini berarti kan pada anak-anak dan janjikan kepada mereka. Perhatikan, Allah mengatakan maka bersama dengan mereka, serikatlah dengan mereka pada harta. Maksudnya Bapak sekalian, itu setan akan menggoda manusia dari sisi harta. Agar apa? Agar manusia ini mereka bisa tersesat dengan hartanya. Ya, dia punya harta sehingga apa? Dia foya-foya dengan hartanya. Dia belanjakan bukan pada di jalan ketaatan. Kemudian dia diarahkan agar harta yang dimiliki dilakukan untuk maksiat kepada Allah, untuk membeli khamr, untuk perzinahan gitu ya. Untuk melakukan kegiatan yang menghalangi manusia di jalan Allah dengan harta. Wal aulad, dan anak-anak mereka. Seperti apa? Ya, dengan mereka membunuh anak-anak perempuannya misalkan gitu ya. Dengan anak-anak, sehingga karena anaknya ini menjadikan orang tuanya apa? Dia melakukan keharaman demi anaknya bahagia gitu. Jadi setan itu seperti itu menggoda manusia dengan hartanya, dengan anak-anaknya. Wa'idhum, dan silahkan janjikanlah kepada mereka, dan tidaklah setan menjanjikan kepada manusia melainkan itu tipuan. Ya, jadi setan gitu kasih janji-janji. Pokoknya kalau kamu ini misalkan apa, udah kerjaan dengan yang santai, duitnya banyak gitu, nggak usah bertani, nggak usah kerja, nggak usah jualan, sudah di rumahnya saja kan main apa misalkan itu ya gitu. Tapi kata Allah apa? Tidaklah setan menjanjikan melainkan itu tipuan. Ya, maka Allah mengatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Nah ini, sesungguhnya hamba-hambaku, kalian wahai setan tidak bisa menguasai mereka. Wa kafa bi rabbika wakila, dan cukuplah Rabb engkau sebagai pelindungnya. Perhatikan, Allah mengatakan apa? Hamba-hambaku, kalian tidak bisa menguasai mereka. Ya, perhatikan, ada orang yang Allah apa? Allah
membiarkan setan menguasai mereka. Dan ada orang-orang yang Allah jaga mereka dari apa? Dari tipu daya dan makarnya setan. Siapa orang-orang yang akan dikuasai setan? Allah sebutkan Bapak sekalian. Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Siapa orang yang bisa dikuasai setan? Allah mengatakan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai. Bagi siapa? Satu, 'alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Perhatikan, setan tidak bisa menguasai orang-orang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya tawakal kepada Allah. Berarti apa? Ikhlas ini. Sebagaimana tadi di awal. Setan bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia. Kecuali siapa? Orang ikhlas. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Maka dengan keperkasaanmu, wahai Allah, kata setan ya, kata iblis, aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Kecuali siapa? Hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi kalau orang ikhlas gak bisa. Jadi makanya apa? Ketika Nabi Yusuf alaihissalam digoda wanita, maka Allah selamatkan. Apa yang menyebabkan Nabi Yusuf diselamatkan? Allah mengatakan apa? Bagaimana? Allah mengatakan dalam ayatnya itu, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan demikianlah agar kami palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari perbuatan keji, perbuatan yang kotor, itu perzinahan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena beliau termasuk hamba kami yang ikhlas. Coba bayangkan ya, Nabi Yusuf berduaan dengan wanita cantik jelita, kemudian yang menginginkan wanita itu berada di kamar, sudah dikunci. Masya Allah, itu kalau bukan keikhlasan nggak bisa. Karena kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam ketika ibadah kepada Allah, gitu loh, Allah selamatkan beliau. Apa bahasanya? Yaitu innahu min ibadinal mukhlasin, karena beliau termasuk hamba kami yang ikhlas. Ini jadi Allah mengatakan, kamu wahai setan tidak bisa menguasai siapa? Orang-orang yang beriman dan tawakal kepada Allah. Terus siapa yang dikuasai setan? Allah mengatakan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah kekuasaan setan itu atas siapa? Orang-orang yang berloyalitas kepada setan, yang menjadikan setan sebagai pemimpinnya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Makanya kalau kita kepingin, Pak, ya, diri dan keluarga kita dijauhkan dari setan. Ya, kabarnya tidak disurupi oleh setan gitu. Bagaimana? Perbaiki tauhid kita. Makanya kalau istilah para ulama, ya, orang kadang-kadang dia diganggu setan gitu. Diruqyah bisa pergi, tapi selesai diruqyah datang lagi. Dia kambuh lagi, macam-macam orangnya, macam-macam ya. Ada yang modelnya dibikin was-was. Ada kan? Saya pernah nemui orang itu, kalau wudhu setengah jam nggak cukup. Jadi wudhu, ya, mau keluar WC, jangan-jangan tadi saya batal, jangan-jangan ada apa? Najis. Ulangi lagi dari awal. Terus was-was itu. Setan kan? Nah itu. Nah, coba kalau seperti itu, ya, itu kelihatan itu ada apa? Ada was-was setan gitu. Ya. Nah, makanya gini, Pak, kalau orang pingin selamat dari was-was setan, dari godaan setan, bagaimana? Itu digambarkan kata ulama, itu seperti apa? Kita ngusir lalat gitu loh. Ini ada bangkai. Lalat kan kerubung di situ ya. Kita usir, pergi, tapi kita nggak ngusir, ngumpul lagi. Diusir lagi, pergi, datang lagi, sebentar lagi. Nah, makanya kalau istilah para ulama, kalau kita pingin menjadikan seorang lepas dari gangguan setan secara permanen, apa yang dibuang? Jangan dibuang lalatnya, bangkainya dibuang, dikubur.
Lah bangkainya pada diri manusia apa? Itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Iya, jadi kalau orang masih main perdukunan, bau-bau klenik, pakai jimat, itu yang dibuang itu. Itu yang menjadikan setan itu apa? Senang. Itu ya. Iya di situ. Masya Allah. Nah, itu gambarannya. Jadi yang ternyata yang paling penting itu bukan pas ngerukyahnya itu. Itu bagaimana penanaman akidah kepada orang yang kita ruqyah. Mau nggak? Tawakal hanya kepada Allah. Karena apa? Allah mengatakan innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah setan ini akan bisa menguasai siapa? Orang-orang yang meloyalkan kepada setan dan orang-orang yang syirik kepada Allah. Itu solusinya, Pak. Ini ya, solusi dari apa? Agar orang tidak tergoda oleh setan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gitu Bapak sekalian. Masya Allah ya. Ini adalah penjelasan yang sangat bermanfaat, yaitu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan kita adanya jin. Apa jin? Jin itu makhluk ya. Ya Allah Rasul mengatakan bahwa wa khuliqatil jin ya atau syaitan ya min marijin min nar, dari apa? Dari api. Itu. Jadi jin diciptakan dari api. Ya. Dan jin itu dalam bahasa Arab itu kebanyakan ya kalimat yang disusun dari huruf jin dan nun itu kebanyakan maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi. Ya, seperti apa? Selain jin apa? Janin. Janin di mana? Di perut kan? Nggak kelihatan. Iya. Apalagi jannah. Apa jannah? Surga. Nggak kelihatan surga kan? Kalau andai kan surga kelihatan, orang nggak mau maksiat itu. Ya kan gitu. Apalagi junnah. Junnah dalam bahasa Arab itu tameng. Apa fungsi tameng? Itu melindungi, menyembunyikan orang. Biar tidak terkena serangan musuh. Gitu. Jin, janin, jannah, kemudian junnah. Gitu. Itu kebanyakan dalam bahasa Arab. Jadi, kata ya yang disusun dari huruf jin dan nun itu kebanyakannya maknanya adalah sesuatu yang tersembunyi. Masya Allah. Jadi jin keadaannya seperti manusia. Makanya ada dalam Al-Quran surat jin namanya. Jin itu seperti manusia. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang soleh, ada yang toleh. Ada yang ahlus sunnah, ada ahlul bid'ah, kan gitu. Maka setan pernah mengatakan Al-Quran, inna minna salihuna wa minna duna dzalik. Ada di antara kami yang soleh dan ada yang tidak soleh. Begitu ya. Nah, adapun yang setan itu adalah jin yang durhaka tadi. Sebagaimana manusia ya yang menjadi setan itu apa? Manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, ya sedikit yang bisa kita ingatkan, semoga bermanfaat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.